Yo guys, kembali lagi di channel Fun Animation. Oke, pada video kali ini kita akan membahas ulang mengenai teori. Teori apa tuh? Nah, teori untuk cerita Boboiboy Baraju episode 1 sampai 6. Nah, namun Fun bakalan upload teorinya satu persatu. Jadi setiap satu video adalah episode 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Jadi kemarin Fun sempat bahas mengenai teori alur cerita Boboiboy Galaxy Baraju episode pertama. Tapi setelah Fun amati, teori yang Fun buat agak tidak nyambung. Baiklah, mari kita bahas Boboiboy Galaxy Baraju episode pertama tanpa opening yang panjang seperti pada biasanya. Let's find out. Ayo kita bahas. Di awal cerita, kita diperlihatkan sedikit screen time Adudu dan Prop yang pergi meninggalkan planet Machina. Setelah selesainya misi mereka untuk menyelamatkan robot-robot, Adudu yang sudah nampak menjadi baik setelah melakukan kerjasama dan membagikan kembali tim Bubadi Baku bersama Boboiboy, berniat kembali atau pulang ke planet asal, yaitu planet Atata 3. Kemudian scene berikutnya, Boboiboy, Ochobot, Gopal, dan Kuali yang sudah berhasil mendapatkan kode bot dan menyelamatkannya dari virus, membawanya pulang ke bumi menggunakan kuasa teleportasi Ochobot. Sesampainya di tapus bumi, mereka meletakkan kode bot dan Ochobot ke ruang perbaikan. Beradanya Boboiboy tak berlangsung lama. Mereka mendapatkan isyarat kecemasan dari Papa Zola dan meminta bantuan kepada Boboiboy dan yang lainnya. Boboiboy dengan kepekaannya langsung tanpa pikir panjang untuk bertolak langsung di koordinat yang mungkin Papa Zola berikan di planet Baraju. Ochobot yang sudah sedikit pulih namun sanggup membuka pintu teleportasi tanpa pikir panjang. Boboiboy, Gopal, Kuali, dan Ochobot teleportasi menggunakan kuasa Ochobot menuju planet Baraju. Sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan rekan-rekan dan mereka yang sudah tahu bahwa ada serangan dari dua arah. Boboiboy dan yang lainnya langsung gercep menghindari, sehingga membuat Boboiboy harus berpecah menjadi dua dari kuasa Ice dan Blaze. Serangan demi serangan sampailah mereka diberikan serangan yang sangat besar yang mengakibatkan perpecahan atau perpisahan antara mereka masing-masing. Setelah pahamnya Boboiboy bahwa peperangan ini ialah antara suku yang bertolak belakang, Boboiboy, Ice, Ochobot, dan Kuali yang terpisah ke bagian puas salju, bertemu dengan Ying yang nampak lelah akan serangan yang diberikan. Kemudian datanglah pemimpin puak salju yang sebagaimana sudah dikenal adalah Mas Gardu. Di sini sebelah Boboiboy, Blaze, dan Gopal terhempas di bagian puak bara, suku yang bermusuhan kepada buak salju. Sama seperti puak salju, mereka bertemu dengan rekan yang terpisah. Kalau di salju Boboiboy bertemu dengan Ying, di bara mereka bertemu dengan Yaya yang melindungi Papa Zola. Boboiboy langsung membantu, sehingga datanglah pemimpin dari suku bara yaitu Panglima Yanari. Mereka yang tampak ketakutan karena Yanari mengatakan bahwa mereka akan diurus nanti setelah peperangan sudah berhenti. Prajurit yang menganggap mereka adalah orang asing mendekati mereka dan secara tiba-tiba datang serangan dari puak salju. Gopal yang takut langsung memberikan kuasa makanan dan langsung menukarkan bagian badan dari prajuritnya menjadi sengkodok, sehingga serangan dari salju tidak ada apa-apanya kepada puak bara. Nah, setelah itu Feng yang pingsan karena serangan dari dua arah dibawa Rok Taroka ke tempat yang aman, yaitu Kampung Ais dan Batu Api, yang mana kampung yang damai walaupun batu-batu yang berbeda iklim. Kemudiannya itu Boboiboy yang berada di kedua puak disambut dengan sopan pada kedua-duanya. Mereka pun menanyakan soal misi sebenarnya datang ke planet Baraju adalah untuk bertemu dengan Panglima Yanari dan menanyakan kalau mereka adalah berasal dari planet bumi. Kemudian scene akhir akan diberikan kepada Yaya dan yang lainnya, mengkhawatirkan keberadaan Feng dan dimanakah ia berada dan berpikir apakah setelah peperangan disudahi Feng baik-baik saja atau malah tersesat jalan dan tidak tahu arah karena mungkin tidak dapat dihubungi dalam keadaan Feng yang pingsan. Cerita pun selesai. Nah, gimana nih teori Fun mengenai episode pertama dari Boboiboy Baraju? Seperti biasa ya, kalau kalian punya teori yang berbeda dan menarik dari Fun, jangan segan-segan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, kita lanjut episode 2 pada video selanjutnya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Saya Yan, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan teori yang membuat kalian kurang setuju atau teori yang Fun berikan. Oke, thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.